Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua. Bertemu lagi dengan saya Pak Edi ya. Kita akan belajar, tetapi sebelum belajar dimulai kita harus berdoa dulu. Berdoalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 2. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati gambar, siswa mampu menganalisa hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mencipta gambar bangunan atau rumah impian dengan kreatif. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sekarang Pak Edi punya gambar. Ada yang tahu ini gambar seorang apa? Nah, ada yang tahu? Betul, ini adalah gambar arsitek. Nah, seorang arsitek itu mempunyai pekerjaan yaitu menggambar, desain bangunan seperti rumah, gedung, jembatan, dan lain-lain. Nah, Pak Edi punya contoh gambar rumah ini 1, 2, dan 3. Jadi Pak Edi punya 3 gambar rumah. Dari 3 gambar rumah ini kalian amati, kalian lihat rumah-rumahnya. Setelah kalian amati, analisalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar sebuah rumah, ya kan? Apa saja ya yang harus diperhatikan dalam menggambar rumah agar rumahnya terlihat bagus dan indah. Setelah kalian mengamati dan menganalisa, nah tugas kalian adalah menggambar sebuah rumah idamanmu atau impianmu. Di mana? Di buku gambarmu. Gambarlah sekreatif mungkin dengan perpaduan warna yang baik. Lakukan dengan penuh semangat ya. Gak usah tergesa-gesa, warnai dengan yang bagus. Nah, menjadi arsitek anak-anak haruslah mempunyai nilai-nilai positif. Salah satu nilai positif tersebut adalah jujur. Nah, Pak Edi punya gambar lagi di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Ada berapa lambang itu? Ada 5. Di Pancasila ada juga 5 sila. Ada yang tahu simbol untuk sila pertama? Ya betul, sila pertama disimbolkan dengan bintang. Bunyi silanya bagaimana? Ada yang tahu? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu mempunyai makna. Yang pertama adalah percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Jadi makna sila pertama dalam Pancasila ini bisa diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak mengganggu orang lain saat beribadah. Itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga ciptaan Allah atau menjaga ciptaan Tuhan, ya kan? Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang Pak Edi berikan. Bisa diunduh di Google Form, nanti linknya akan diberikan Pak Edi. Untuk pelajarannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak di musim pandemi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi bersama saya Pak Edi. Hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar lagi meskipun dalam kondisi seperti ini. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bila kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara perinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, hari ini kita akan belajar membaca dongeng dan menentukan unsur-unsur cerita dalam dongeng tersebut. Nah, untuk dongeng kali ini Pak Edi punya dongeng yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Dongeng ini berasal dari Kalimantan Barat. Ya. Nah, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, main, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Dia mencari ke tempat biasa. Gabus tidak. Saat bertemu tupai, sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari diri sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Dia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu yang sangat ganas, tidak terpikir olehnya dia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lain yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat
sehat, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, itulah tadi ya cerita tentang ikan gabus dan tupai yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, untuk selanjutnya harapannya dari cerita biasa nanti kalian tentukan unsur-unsur ceritanya ya. Nah, unsur-unsur cerita itu apa saja? Nah, unsur-unsur cerita itu terdiri dari 1. Judul, 2. Tokoh, 3. Sifat tokoh, 4. Tempat, 5. Awal cerita, 6. Akhir cerita, dan 7 adalah pesan moral. Nah, tahukah kamu dalam bercerita dongeng sering menggunakan wayang yang dibuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, ini adalah gambar seorang pengrajin kayu, anak-anak. Nah, ini juga ada ceritanya. Nah, pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sumber daya alam yang dipakai atau yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Ada yang tahu? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, ini ada sebuah gambar anak-anak. Di situ yang pertama kali itu kayu didapatkan dari hutan. Kemudian kayu ditebang, terbentuklah kayu gelondongan oleh pengrajin kayu. Kayu dibentuk menjadi meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Setelah terbentuk meja, kursi atau mebel, kayu dijual di toko. Kemudian oleh pembeli atau penjual menjual mebel tersebut kepada pembeli. Nah, ini adalah proses pembuatan kayu. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang sering sekali karena kebakaran hutan. Nah, ini adalah gambar hutan Kalimantan yang masih lebat. Nah, nanti lihat gambar satunya ya. Nah, yang ini adalah hutan Kalimantan yang gundul. Nah, kondisi hutan Kalimantan yang sekarang adalah seperti ini. Nah, selain itu, Pak Edi punya gambar lagi yang menggambarkan kondisi hutan Kalimantan. Nah, ini adalah kondisi gambar hutan Kalimantan tahun 1950 sampai tahun 2020. Yang hijau itu adalah yang gambar hutan, yang putih itu adalah gambar pemukiman. Bisa dilihat gambar hutan mulai tahun 1950 sampai tahun 2020 jauh ya perbandingannya, di mana tahun 1950 masih hijau, tahun 1905 agak putih-putih. Yang putih-putih itu adalah hutan yang ditebangi diganti pemukiman. Nah, kira-kira dampaknya bagaimana ya kalau hutan ditebangi? Nah, serta bagaimana ya cara menanggulangi agar hutan tidak habis. Nah, anak-anak, cukup sekian dari Pak Edi setelah kalian belajar tadi. Untuk
Untuk tugas selanjutnya adalah mengerjakan LKPG yang nanti bisa diunduh di link yang dibagikan Pak Edi. Dari Pak Edi kami ucapkan terima kasih. Jaga kondisi dan jaga jarak, jaga kesehatan. Selamat mengerjakan.